Halo teman-teman semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Gegar Sumuproyogo dengan NIM 25110111036. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dan mengambil program studi bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semuanya, jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyampaikan pendapat dan hasil dari analisis saya dalam tugas esai ujian tengah semester dalam mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih mendengar istilah bimbingan dan konseling atau yang sering disebut dengan BK? Nah, banyak sekali orang yang berpikir bahwasannya siswa yang masuk BK adalah siswa yang bermasalah. Padahal itu tidak benar terjadinya, teman-teman semuanya. Bimbingan dan konseling adalah sebuah profesi yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena guru BK itu memiliki dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pembimbing dan sebagai konselor. Semua guru bisa menjadi pembimbing, tapi tidak semua guru bisa menjadi konselor. Karena menjadi seorang konselor itu memiliki pemahaman yang khusus dan mendalam, seperti itu teman-teman. Nah, kata bimbingan di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu guidance atau guide, yang berarti mengarahkan atau menuntun. Sementara counseling di sini artinya memiliki arti to counsel, yang berarti memberikan nasihat atau memberikan pemahaman kepada konseling kita. Jadi tujuan utama dari bimbingan dan konseling yaitu tentunya membentuk seseorang yang dapat berkembang dan menjadi pribadi yang mandiri. Artinya di sini kita itu diajarkan untuk memahami diri kita, menerima kelebihan dan kekurangan seperti itu, sehingga kita dapat hidup lebih tangguh dan tidak tergoyahkan. Nah, selain itu, bimbingan dan konseling juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu fungsi pemahaman, perbaikan, preventif, dan advokasi. Nah, fungsi pemahaman, kita sebagai seorang konselor tentunya harus memahami masalah yang dihadapi oleh konseling kita, dan fungsi perbaikan tentunya kita harus menemukan atau memberikan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi oleh konseling. Satu fungsi preventif, kita itu harus mencegah terjadinya masalah yang terulang atau masalah kembali. Dan fungsi advokasi, kita tentunya harus mendorong konseling kita untuk mengikuti berbagai hal-hal yang positif ataupun baik dari lomba maupun kegiatan keorganisasian seperti itu. Nah, karena saya percaya setiap orang itu memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, dan saya sebagai calon konselor tentunya harus menjadi seorang guru BK yang kompeten dan dapat mendukung konseling saya menjadi yang lebih baik. So, teman-teman semuanya, kalau kita lihat realita di sekolah pada saat ini, banyak sekali siswa yang suka melanggar aturan, datang terlambat, mencontek, dan bahkan kehilangan semangat untuk belajar. Yang lebih miris lagi, ada juga beberapa siswa yang berpendapat bahwasannya guru BK itu sebagai polisi di sekolahnya. Padahal pandangan tersebut sangatlah salah, teman-teman. Nah, kalau misalnya saya berada dalam situasi seperti ini, hal yang pertama akan saya pegang adalah asas dan prinsip dari guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Sebagai calon guru BK, tentunya saya harus menjaga tinggi asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kemandirian, dan keahlian teman-teman semuanya. Nah, dari asas tersebut tentunya kita bisa menciptakan ruang lingkup dari layanan bimbingan konseling yang sangat relevan atau sangat bagus seperti itu. Dari asas kerahasiaan, kita tentunya harus membuat siswa merasa aman dan percaya untuk bercerita tanpa takut untuk dipermalukan ataupun disebar ceritanya. Sedangkan asas kesukarelaan, kita dapat membantu menciptakan suasana yang ramah serta nyaman sehingga siswa yang datang bukan karena terpaksa tapi karena ingin mencari solusi seperti itu. Dan disinilah stigma dari guru BK itu polisi sekolah dapat dipatahkan, teman-teman. Nah, selain itu ada asas keterbukaan. Di sini tentunya mendorong guru BK untuk melakukan pendekatan yang lebih kepada siswa atau konselingnya dari masalah yang dihadapinya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian asas kemandirian di sini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Misalnya mengatur waktu supaya tidak terlambat lagi, seperti itu. Satu asas keahlian, di sini guru BK tentunya harus bekerja sesuai dengan profesional dengan sistem layanan yang terencana dan terstruktur. Selain itu, guru BK juga harus bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau orang tua yang lain, atau orang tua dari siswa tersebut atau orang tua dari konseling. Misalnya
dengan pembuatan program gerakan tepat waktu yang melibatkan seluruh warga sekolah dengan prinsip dan kerjasama seperti ini, BK tentunya bukan lagi dianggap sebagai hukuman, tapi juga sebagai tempat untuk membangun semangat, disiplin, dan motivasi belajar tentunya teman-teman. Lalu, dasar hukuman BK itu apa sih teman-teman? Nah, ternyata layanan bimbingan dan konseling di sini berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014. UU Sisdiknas di sini menjelaskan bahwasanya tujuan utama dari bimbingan dan konseling yaitu mengembangkan potensi, karakter, dan kemampuan siswa. Sedangkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 yaitu memberikan panduan teknis tentang bagaimana layanan BK dilakukan mulai dari layanan dasar hingga sampai ke dukungan sistem. Ini artinya peran konselor itu nggak cuma sebagai membantu siswa untuk memecahkan masalah, tapi juga kita sebagai konselor harus menjadi fasilitator, motivator, dan pendampingan yang membantu siswa tentunya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam sosial, akademik, maupun karir. Tapi sayangnya banyak sekali guru BK yang masih terjebak dengan pola lama, yaitu 2M, menegur dan menghukum, bukan mendengarkan. Seperti itu. Padahal paradigma BK modern menekankan bahwa pendekatan empatik dan humanis. BK bukan lagi tentang ruang interogasi, tapi tentang ruang menumbuhkan. Tempat di mana peserta didik dapat berkembang, menemukan jati dirinya, seperti itu. Karena bimbingan dan konseling itu bukan lagi tentang soal hukum saat ini, tapi soal mendengarkan, memahami, dan menuntut setiap peserta didiknya menjadi peserta yang lebih baik lagi dan tumbuh menjadi seseorang yang tangguh dan berguna. Itulah tadi pembahasan yang dapat saya paparkan teman-teman semuanya. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam harmoni.